Hai, para sudadas, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Pendekar Tak Terkalahkan untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Jiseng yang pergi ke penjara untuk menginterogasi dan menyiksa Peng-kun dengan bertanya kenapa Peng-kun menghancurkan kota Gu. Awalnya Peng-kun tidak mau menjawab karena berpikir Jiseng tidak akan berani membunuhnya dan merasa ditantang seperti itu. Jiseng langsung mencekiknya hingga ia hampir mati. Bahkan ia pun menyiapkan 20 alat siksaan dan dia ingin tahu seberapa kuat Peng-kun bisa bertahan. Di sini Jiseng akan meminumkan minyak panas ke mulut Peng-kun. Namun sesaat dihentikan oleh Sen karena telah melanggar hukum kerajaan. Peng-kun akan ia bawa ke Menteri Keadilan karena takut Peng-kun akan mati di tangannya dan ini merupakan perintah dari sang kaisar. Kemudian adegan pun memperlihatkan Peng-kun yang tewas terbunuh di penjara Menteri Keadilan. Jiseng yang segera mengecek jasadnya yang dikabarkan kematian Peng-kun bukanlah dibunuh, melainkan penyakit asmanya kambuh dan meninggal. Suan mengatakan Peng-kun menderita penyakit asma dan tidak boleh mencium aroma bunga karena aroma bunga dapat membuat penyakitnya kambuh. Jiwan yang merupakan ayahnya Jiseng mengatakan kalau itu adalah karma untuk Peng-kun yang telah membunuh pamannya Jiseng. Jelas di sini Jiseng langsung menuduh ayahnya yang melakukan semuanya ini karena sebelumnya ayahnya ini menyuruh ia untuk tidak menyelidiki kasus kematian pamannya tersebut. Di malam hari, ia pun pergi minum arak sampai mabuk dan melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan arak di sana. Saosang lalu datang untuk menenangkannya. Di sini Jiseng merasa kesal terhadap dirinya sendiri yang tidak bisa melakukan apapun. Tak lama kemudian, ia pun mendapatkan informasi bahwa ibunya dalam kondisi sekarat. Mendengar hal itu, Jiseng pun segera pergi. Setelah bertemu sang ibu membisikkan kepada Jiseng bahwa Jiseng tidak boleh melupakan dendamnya yang harus dibalaskan. Tentu saja ia berjanji akan melakukannya. Dan setelah itu, sang ibu pun mengembuskan nafas terakhirnya. Keesokan harinya di hadapan papan nisan mendiang sang ibu, Jiseng berlutut untuk memberikan doa bersama Saosang. Singkatnya, pernikahan Jiseng bersama Saosang akan segera dilangsungkan atas perintah sang kaisar. Sesuai tradisi Jiseng dan Saosang yang tidak boleh bertemu selama 3 hari. Namun sesaat Jiseng datang ke sana untuk menemuinya, di sana ia seperti ingin mengatakan sesuatu hal. Namun belum sempat mengatakannya, permaisuri meminta Jiseng untuk pergi dari sini. Setelah 3 hari mereka baru boleh bertemu kembali. Di malam harinya, ayahnya Jiseng mengadakan pesta ulang tahunnya dan Jiseng datang ke sana untuk memberikan hadiah kepada ayahnya tersebut. Kotak hadiah pertama lalu dibuka yang berisikan sejumlah uang. Lalu di saat kotak kedua dibuka, Jiwan sangat terkejut karena isinya kepala seorang manusia. Ternyata itu kepala dari seorang tukang kebun yang bekerja di Menteri Keadilan. Dan ayahnya ini memberikan uang kepada tukang kebun itu untuk meletakkan bunga-bunga di sekitar penjara Peng-kun dengan tujuan supaya penyakit asma Peng-kun kembali kambuh dan mati. Uang beserta kepala tukang kebun itu diberikan oleh Jiseng sebagai bukti bahwa ayahnya Jiseng ini menyebabkan Peng-kun tewas. Mendengar hal itu, Jiwan langsung terdiam karena Jiseng sudah tahu bahwa ia pelakunya.
Di sini sang ayah bertanya, kenapa Jiseng ingin melakukan semuanya ini, padahal mereka adalah anak dan ayah. Jiseng menjawab kedatangannya saat ini untuk membunuhnya, dan seketika pasukan Jiwan langsung bersiap. Melihat sikapnya seperti itu membuat Jiwan begitu heran kenapa begitu dendam kepadanya, padahal ia hanya meninggalkan ibunya saja dan tidak melakukan kejahatan lain. Jiseng menjawab biarkan mendiang pamannya yang akan menjelaskan kepadanya nanti saat berada di akhirat. Lalu tiba-tiba ia pun mengeluarkan senjata dan menyerang seluruh pasukan di sana sehingga pertarungan pun terjadi. Sementara itu Saosang mendapatkan kabar kalau Jiseng pergi ke rumah ayahnya, lalu ia pun segera menyusul. Mengetahui hal tersebut tentu saja kedua orang tuanya ini tidak ambil diam, dan terlihat seluruh keluarganya beserta pasukan segera pergi bersama Saosang karena saat ini Jiseng dalam bahaya. Di tengah perjalanan, pasukan militer kerajaan yang bertugas jaga malam menghentikan mereka. Kedua orang tua Saosang memintanya untuk pergi, sedangkan mereka akan menahan pasukan militer kerajaan. Kemudian terlihat ayahnya Jiseng sekarat dan akan mati, sedangkan Jiseng yang terluka parah masih mampu berdiri dan mendekatinya. Sampai saat ini Jiwan masih bertanya-tanya mengapa Jiseng ingin membunuhnya. Apabila Kaisar tahu, maka Jiseng akan dihukum mati juga karena membunuh ayah kandungnya sendiri. Terbukti sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata yang kita lihat selama ini bukanlah Jiseng anaknya Jiwan, melainkan Hosang anaknya Tuan Ho. Dan Tuan Ho merupakan pamannya Jiseng yang dulu dibunuh oleh Jiwan, ayahnya Jiseng. Satu-satunya orang yang mengetahui semua kebenaran ini adalah sang bibi yang selalu dipanggil ibu oleh Jiseng, dan kehancuran kota Gu menyisakan ia dengan bibinya. Jiwan di saat dulu membunuh Tuan Ho dan membunuh anaknya Tuan Ho karena Jiseng dan Hosang wajahnya sangatlah mirip. Ternyata dulu Jiwan salah membunuh orang, bukannya Hosang yang Jiwan bunuh, melainkan Jiseng anaknya sendiri. Setelah itu Hosang kembali ke kerajaan Ruyao dan mengubah identitasnya menjadi Jiseng untuk mencari siapa yang membunuh Tuan Ho ayahnya tersebut, dan sekarang ia sudah mengetahui yang membunuh ayahnya itu adalah Jiwan. Di saat dulu terlihat Hosang yang masih kecil melihat seseorang yang membunuh ayahnya tepat di hadapannya, dan orang itu adalah Jiwan. Sontak Jiwan sangat terkejut karena ternyata ia salah membunuh orang, melainkan anaknya sendiri yang dulu ia bunuh. Jiseng ini lalu ia pun membunuh Jiwan dengan menyebutkan namanya yang sebenarnya adalah Hosang. Setelah berhasil membunuhnya, lalu Hosang pun tertawa. Melihatnya di sana, Hosang mengatakan seharusnya Saosang tidak usah datang. Ternyata Saosang dari awal sudah menyadari bahwa di hadapannya selama ini bukanlah Jiseng melainkan Hosang anaknya Tuan Ho. Di sana Hosang menjawab siapapun dirinya itu tidak penting karena ia masih orang yang sama yang mencintainya. Alasan ia tidak mau menceritakan kepada Saosang mengenai apa yang akan ia lakukan karena ia tidak ingin keluarga Saosang ikut terlibat. Karena ia sadar setelah melakukan semuanya ini ia pasti akan dihukum mati oleh sang kaisar, dan dia siap akan hal itu. Dari arah luar terdengar pasukan militer kerajaan sudah mengepungnya dan menyuruh Hosang ini keluar untuk menyerahkan diri. Terpaksa Hosang mengatakan bahwa hubungan mereka cukup sampai di sini saja. Ia pun pergi dan meninggalkan kedua anak buahnya yang sangat setia itu karena ia akan memikul semua tanggung jawab sendirian. Ternyata pasukan militer yang dipimpin oleh Jenderal Sun yang sejak dulu sangatlah tidak menyukainya. Hosang di sini sudah bersiap mati dan tidak akan menyerah. Satu persatu anak panah menancap ke tubuhnya, namun ia tidak gentar sama sekali.
lama kemudian, Shao Shang pun datang menggunakan kuda untuk membawa Ho Shang kabur dari sana. Sedangkan kedua anak buahnya yang setia menyerang Jenderal Sun. Namun di sini pelarian mereka terhenti di tepi jurang dan tidak ada jalan lain lagi. Tanpa perintah sang kaisar, Jenderal Sun ingin membunuh mereka berdua dan nantinya ia akan berbohong kepada sang kaisar bahwa Ho Shang bersama Shao Shang tewas akibat terjun ke jurang. Mendengar hal itu, Ho Shang memilih dirinya yang tewas daripada kekasihnya itu, sehingga ia pun segera terjun ke jurang tersebut agar Shao Shang tetap selamat. Keesokan harinya, semenjak kejadian kemarin, saat ini kondisi Shao Shang sangatlah memprihatinkan. Ia seketika sakit parah dan sulit untuk berjalan. Tak lama kemudian, pangeran ketiga pun datang ke sana dengan alasan untuk membawa Shao Shang ke hadapan sang kaisar. Sebelum tiba di istana, pangeran ketiga menjelaskan bahwa waktu itu Shao Shang yang datang ke sebuah pavilion yang berada di hutan dan tak sengaja mendengarkan suara seseorang yang ingin menyingkirkan Xuan, putra mahkota, dan itu sebenarnya adalah dirinya. Di saat itu ia dengan pamannya sudah berencana menyingkirkan Xuan dari posisi putra mahkota dan mengajak Ho Shang. Namun saat itu Ho Shang menolaknya. Maka dari itu Shao Shang bisa bertemu dengan Ho Shang bukan karena kebetulan, namun Ho Shang memang berada bersamanya di saat itu. Sementara di istana, para jenderal memohon kepada kaisar untuk menghukum mati Jiseng karena telah membunuh ayah kandungnya, dan kaisar sangat bingung harus bertindak seperti apa. Tak lama kemudian, pangeran ketiga membawa Shao Shang untuk menghadap dengan menjelaskan bahwa Jiseng tidak membunuh ayah kandungnya, dan kaisar yang mendengar hal itu merasa heran atas ucapannya tersebut. Shao Shang kembali menjelaskan kalau Jenderal Jiwan bukan ayah kandung Jiseng dan ayah kandungnya yang asli adalah Tuan Ho. Jiseng yang selama ini mereka kenal sebenarnya adalah Ho Shang, anaknya Tuan Ho. Maka dari itu Ho Shang membunuh Jiwan karena Jiwan yang telah membunuh Tuan Ho, sehingga semua orang menjadi terkejut, terutama sang kaisar. Dan kaisar di sana terduduk lemas setelah mengetahui kebenarannya. Dengan perasaan bingung, sang kaisar langsung memerintahkan pasukannya untuk segera menyelamatkan Ho Shang sekarang juga apapun yang terjadi, dan kaisar ingin Ho Shang kembali dalam keadaan hidup. Sedangkan Ho Shang berhasil selamat, namun kondisinya saat ini sedang sekarat. Yang pada akhirnya pangeran ketiga berhasil membawa pasukannya untuk menarik Ho Shang dari tepi jurang. Namun sesaat ia melihat Jenderal Sun dengan sengaja ingin memotong tali tersebut. Dengan cepat hal itu dihentikan olehnya dan menangkap sang jenderal. Ia pun memberikan perintah untuk memenjarakan Jenderal Sun ke dalam penjara dan akan dihukum mati. Setelah itu semua tabib diperintahkan oleh kaisar untuk mengobati luka Ho Shang. Singkatnya, Ho Shang pada akhirnya telah sadar. Lalu ia pun menceritakan sebuah kisah masa lalu. Di saat itu ia bersama Jiseng selalu bermain bersama di saat kecil dan sedang mencuri buah. Saat turun dari pohon, baju Ho Shang menjadi robek akibat tersangkut ranting. Karena takut dimarahi, Jiseng berinisiatif untuk menukar baju mereka. Hal itu pun dilakukan karena meskipun mereka berbeda ayah dan ibu, namun wajah mereka sama. Di saat dulu sang Jenderal Ho yang merupakan ayahnya itu telah pulang, dan di saat itu Jiwan adalah wakil jenderal dan selalu melayani ayahnya yaitu Jenderal Ho. Di sana ia mendengarkan bahwa Jiwan meminta ayahnya untuk menyerah saja, yang dimana kota Gu di saat itu masih diserang, dan tentu saja Jenderal Ho menolaknya. Sampai tetes darah penghabisan, ia tidak akan menyerah dan akan mempertahankan kota Gu.
Namun siapa sangka Jiwan tiba-tiba membunuhnya dari belakang hingga tewas di tempat. Hosang yang melihat itu sangatlah terkejut dan ketakutan. Dengan mendengar hal itu, sang kaisar pun sangatlah kesal. Di sini Hosang mengatakan alasan Jiwan membunuh ayahnya waktu itu karena Jiwan sudah bekerja sama dengan Peng Kun untuk menghancurkan kota Gu. Jiwan melakukan itu karena tidak menyukai Jenderal Ho yang berada di atasnya. Tak lama kemudian, anak buah Jiwan pun datang melapor kalau istri dan anaknya Jenderal Ho telah dibunuh dan mereka harus segera meninggalkan kota tersebut. Setelah itu rumah tersebut pun dibakar. Hosang pun menjadi pingsan akibat mencium asapnya. Hingga di mana kota Gu telah hancur, ia bersama bibinya, yaitu ibunya Jiseng, yang selamat dari kehancuran kota Gu. Alasan bibinya menjadi gila, ternyata di saat itu kepala Jenderal Ho, istrinya beserta anaknya digantung tepat di hadapan gerbang. Tentu saja bibinya yang tahu bahwa yang tewas itu bukannya Hosang, melainkan anaknya, yaitu Jiseng. Meskipun kembar ia sangatlah mengenal wajah Jiseng anaknya tersebut. Dan semenjak hari itu, bibinya menjadi gila dan lupa ingatan. Setelah kembali ke ibu kota, Hosang mengubah identitasnya sebagai Jiseng untuk melakukan balas dendam atas kematian ayah dan ibunya. Dan bibinya yang telah hilang ingatan menganggap ia adalah Jiseng. Sebenarnya ia sudah mengetahui sejak awal pembunuh kedua orang tuanya adalah Jiwan. Namun ia tidak rela membunuhnya begitu saja dan ingin menyiksa Jiwan seumur hidupnya. Ia pun lalu mencari cara untuk membunuhnya tanpa harus ia turun tangan, melainkan menggunakan peraturan kerajaan dan menjebak Jiwan agar menerima hukuman mati. Namun apa yang ia lakukan selama ini selalu gagal dan pada akhirnya bibi yang selalu ia panggil ibu itu tiba-tiba akan meninggal. Sebelum itu secara mengejutkan ingatan bibinya sudah kembali dan menyuruh ia untuk membalaskan dendam kepada Jiwan, yang pada akhirnya ia yang sudah kehilangan kesabaran bertindak sendiri untuk membunuh Jiwan sebagai bentuk balas dendam. Karena apabila ia tidak melakukan itu ia akan menyesal seumur hidupnya. Ditambah lagi setiap malam ia selalu bermimpi didatangi orang-orang yang telah tewas terbunuh di kota Gu yang memaksa ia untuk balas dendam. Hal tersebut membuatnya hampir gila. Mendengarkan semua ceritanya, sang kaisar lalu menangis karena Hosang memikul penderitaan sebesar ini. Kemudian kaisar pun memeluknya dengan mengatakan kenapa ia selama ini tidak menceritakan kepadanya. Hosang menjawab ia tidak ingin orang-orang terdekatnya ikut terlibat dalam masalah ini. Lalu ia pun memohon kepada kaisar untuk membunuhnya saja karena ia ingin berkumpul dengan kedua orang tuanya di akhirat. Dengan menangis kaisar memeluknya dan mengatakan hal tersebut tidak mungkin ia lakukan. Tak lama kemudian, Selirio pun masuk ke sana untuk menenangkan kaisar. Pangeran ketiga juga datang dan melaporkan bahwa di saat ia akan menyelamatkan Hosang, Jenderal Sun mencoba memotong tali yang digunakan. Lalu bukti diberikan kalau Jenderal Sun telah mengaku Jenderal Sun disuruh oleh Tuan Zhou untuk membunuh Hosang ini. Mendengar hal itu kaisar pun marah dan akan menghukum Tuan Zhou. Setelah itu kaisar membawa Hosang bersama pangeran ketiga ke dalam ruangannya. Lalu di sana Hosang mengakui kesalahannya kalau selama ini pelakat militer yang dipegang oleh Suan putra mahkota sebenarnya itu miliknya. Ia melakukan itu karena pelakat militer milik Suan telah hilang dan yang mencuri pelakat militer milik Suan adalah pangeran ketiga yang sudah bekerja sama dengan Hosang untuk menjatuhkan posisi Suan dari jabatan putra mahkota karena mereka menganggap Suan tidak layak dan tidak pantas karena terlalu lemah. Kedepannya kerajaan mereka akan hancur apabila Suan penerusnya. Hosang membenarkan perkataannya dan ia lebih setuju kalau pangeran ketigalah sebagai putra mahkota karena pelakat militer saja Suan tidak bisa menjaganya, apalagi menjaga kerajaan. Mendengarkan hal itu kaisar sedikit kesal kepada mereka berdua, namun ia tidak bisa marah.
Permaisuri yang berada di sana menanyakan perihal pernikahan Hosang dengan Saosang. Dengan sangat terpaksa Hosang menjawab kalau ia ingin membatalkan pernikahannya itu karena ia merasa malu dan bersalah kepada Saosang. Namun siapa sangka Saosang yang berada di sana dan mendengarkan pengakuan darinya, ia pun menerima keputusannya itu dan pergi dari sana. Kemudian permaisuri memaksa kaisar untuk mencabut posisinya sebagai permaisuri dan meminta kaisar untuk mengangkat Seliryu sebagai permaisuri yang baru, karena apabila ingin menjadikan pangeran ketiga putra mahkota, maka Seliryu harus menjadi permaisuri terlebih dahulu. Di sisi lain, Saosang ingin pergi tanpa berpamitan, yang dimana ia ingin mengikuti permaisuri ke istana pengasingan. Sang ibu yang melihatnya pergi pada awalnya belum menyadari, namun setelah ia sadar Saosang ingin pergi ke istana pengasingan, ia pun segera mengejarnya. Hingga pada saat gerbang istana pengasingan akan ditutup, sang ibu berteriak dengan menangis bahwa ia menyesali telah bersikap kasar kepadanya selama ini. Sang ibu memohon kepadanya agar kembali, namun semuanya terlambat. Pintu gerbang telah ditutup, yang dimana 5 tahun ke depan barulah gerbang itu akan dibuka kembali. Sedangkan Hosang sendiri berperang di garis depan dengan harapan ada yang bisa membunuhnya karena ia bertujuan untuk mengakhiri hidupnya. Namun selama berperang ia selalu menang, yang membuat ia tidak mati. Singkatnya 5 tahun kemudian, saat ini Saosang bersama permaisuri disibukkan dengan mendekorasi istana pengasingan untuk menyambut tahun baru. Di sana permaisuri memiliki sebuah keinginan, yaitu melihat Saosang menikah dengan Hosang. Lalu tak lama kemudian permaisuri jatuh pingsan. Singkatnya, Saosang telah keluar dari istana pengasingan dan melaporkan kepada kaisar bahwa permaisuri sedang sakit parah. Kaisar bersama Seliryu yang saat ini telah menjadi permaisuri menjadi sangatlah khawatir. Sudah lama kaisar menyuruhnya untuk keluar dari istana pengasingan, namun permaisuri tidak mau. Yang pada akhirnya Hosang pun telah pulang ke istana, dan kaisar yang melihatnya menjadi sangatlah senang karena Hosang baik-baik saja. Setelah itu Hosang pun menemui permaisuri yang terbaring lemah. Melihat kedatangannya membuat permaisuri begitu senang. Ia lalu berpesan supaya Hosang segera berbaikan dengan Saosang karena harapannya mereka berdua menikah di tahun ini. Bahkan Saosang juga dipanggil. Permaisuri menginginkan Saosang jangan terlalu keras kepala dan harus bisa belajar memaafkan orang lain karena penyesalan selalu datang di akhir. Sehingga setelah itu ia pun mengembuskan nafas terakhirnya yang membuat orang-orang di sana menjadi sedih. Singkatnya beberapa hari kemudian, Hosang bersama pasukannya yang akan menuju wilayah Hua tiba-tiba diserang oleh para perampok yang tidak dikenal. Setelah berhasil mengalahkannya, Hosang bertanya maksud tujuan mereka menyerang, namun perampok itu justru melakukan bunuh diri. Sesampainya Hosang di wilayah Hua, ia merasakan seperti ada yang tidak beres. Ia pun mencoba melihat area sekitar dan tiba-tiba warga sekitar menyerang mereka. Hosang yang menyadari terdapat seseorang yang ingin memisahkan ia dengan pasukannya. Tanpa gentar sedikit pun ia pun pergi mencari orang dalang di balik penyerangan ini.
Dan tiba-tiba ia pun terjebak di sebuah tempat yang ternyata di sana juga ada Saosang yang terkurung beserta dengan yang lainnya yang tak alasannya apa mereka berada di tempat ini. Dari sinilah mereka pun sadar seseorang yang sudah menjebak mereka semua untuk melakukan balas dendam. Mereka pun bingung siapa orang tersebut. Lalu tak lama kemudian datanglah seseorang yang ternyata dia adalah Yanzi, yang ternyata belumlah mati, yang telah merencanakan semua jebakan ini untuk balas dendam kepada mereka semua. Tempat itu pun telah dipenuhi minyak tanah beserta jerami, yang dimana ia akan membakar tempat tersebut dan mati bersama-sama. Singkatnya tempat itu pun mulai dibakar karena ruangan itu kedap udara, mereka semua hampir tewas karena menghirup asapnya. Di saat detik-detik terakhir sebelum mereka tewas, tiba-tiba pintu perangkap tersebut dibuka secara paksa oleh pasukan milik Hosang. Namun di saat Hosang mencoba naik, tiba-tiba Yanzi menghentikannya dan menarik kakinya. Semua pasukan berusaha keras menarik pintu tersebut, namun pada akhirnya Hosang merelakan dirinya terbunuh di sana. Mereka pun segera keluar dan tempat itu seketika meledak. Saosang pada akhirnya menyesali karena tidak memaafkannya kemarin. Ia pun memohon kepada Tuhan supaya Hosang bisa selamat. Dan siapa sangka Hosang ternyata masih hidup. Melihatnya di sana, Saosang segera memeluknya. Alasan Hosang masih selamat karena ia menemukan sebuah terowongan yang digunakan oleh Yanzi sebelumnya dan merangkak untuk keluar. Singkatnya beberapa hari kemudian diperlihatkannya pangeran ketiga yang sudah menjadi putra mahkota yang saat ini akan berperang bersama pasukannya untuk melawan Tian yang merupakan anak buah Penghun yang saat ini berencana akan menyerang kota Gu. Namun ternyata Tian justru memiliki pasukan yang lebih banyak daripada pangeran ketiga yang membuat pangeran ketiga kewalahan melawan pasukan musuh. Diperlihatkannya pangeran ketiga yang saat ini akan dibunuh. Tiba-tiba Hosang pun datang untuk menyelamatkannya. Sedangkan Saosang yang mengetahui kalau kota Gu akan diserang oleh pasukan Tian, ia pun mencoba menyelamatkan para warga di sana untuk mengungsi. Namun seketika ia terlambat, yang ternyata pasukan Tian sudah datang dan menyerang mereka dengan menggunakan anak panah berapi. Hosang yang mengetahui kota Gu dari kejauhan sedang diserang oleh para musuh, ia pun langsung segera membunuh Tian di sana agar ia tidak terlambat menyelamatkan Saosang beserta warga di kota Gu tersebut. Sementara Saosang yang sedang terdesak, seketika keluarga Sao yang merupakan keluarganya datang ke sana untuk membantunya dan melawan para musuh di sana. Sampai akhirnya mereka pun berhasil memenangkan perang ini dan memberantas pasukan milik Tian. Singkatnya beberapa hari kemudian setelah perang itu selesai, Hosang yang meminta maaf karena selama ini ia yang menyembunyikan identitas dirinya kepada Saosang, dan Saosang pun memaafkannya. Bahkan mereka pun merencanakan pernikahan mereka secepatnya dan tidak menikah di istana karena Saosang yang berjanji untuk pergi dari istana dan menjadi warga pada umumnya agar hidup mereka damai bahagia sampai tua. Mengetahui kabar bahagia itu membuat sang raja justru merasa kesal kepada mereka berdua karena ia yang tidak diundang di acara pernikahan mereka nantinya. Namun bagaimanapun juga ia turut bahagia mendengar mereka yang akan menikah di waktu dekat ini. Diperlihatkannya mereka dari keluarga Sao bersama Hosang memandang langit dengan berharap bisa menjalankan hidup mereka penuh dengan kebahagiaan. Dan film pun tamat. Terima
Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film. See you, tunggu diri dan salam Sundaners.